Jangan sia-siakan orang yang telah mencintaimu. Mungkin kini ia masih bertahan saat kau abaikan. Mungkin saat ini ia masih tersenyum kala kau rendahkan. Mungkin pula ia masih berkata baik-baik saja ketika kau tak henti menghina. Tapi rasa sakit itu ada batasnya. Ikhlas itu ada masanya. Jenuh itu ada waktunya. Dan kau hanya akan bisa menangis tersenduh saat dia memilih menerima untuk mengikhlaskanmu. Pergi meninggalkanmu karena untuk bertahan pun ia sudah merasa tak mampu. Sujudmu tak akan lagi berarti baginya, karena sakit itu telah membekas membakarnya. Dok, kamu tidak pulang dulu. Kasihan Dika di rumah sendiri. Tanya Bu Sumarni. Pagi itu saat Naila tengah memasukkan beberapa potong baju ke dalam mesin cuci 2 tabung. Sejenak, Naila berhenti dari aktivitasnya. Menatap ibunya dengan senyum hangat. Tidak apa-apa, Bu. Aku sudah minta izin sama Mas Dika. Lagian, sekarang juga Mas Dika sering di sekolah. Persiapan ujian akhir. Tersenyum, Bu Sumarni nampak membalas tatapan putrinya. Jangan sampai kamu menginap di sini lama karena kasihan sama Ibu Mundo. Ibu baik-baik saja. Tidaklah, Bu, balas Naila. Memutar tombol pengering ke waktu 5 menit. Nai tahu, Ibu pasti baik-baik saja. Imbuhnya dengan nada menurun. Hatinya perih. Iya, sekuat apapun seorang wanita, mana bisa baik-baik saja saat pengkhianatan itu tersaji di depan mata. Ibu masak apa? Tukas Naila, menyusul Bu Sumarni ke meja dapur. Wanita itu nampak menoleh pada putrinya, menyodorkan pisau dan nangka muda yang masih separuh terpotong. Tadi malam, bapakmu bilang katanya kepingin gudeg. Ucapnya, iya, dengan sangat ringan Bu Sumarni mengucapkan kalimat itu. Memaksa Naila mendengus kesal. Itu dicacah, lembut ya. Bapakmu tidak suka kalau potongannya terlalu besar. Imbuhnya melihat Naila yang nampak berkeming dengan bibir mengerucut. Bapak lagi. Ibu kenapa sih masih nurut saja seperti itu? Dan bapak juga tak tahu diri masih minta ini itu. Setelah semua yang dilakukan, tak celetuk Naila nerojos dan tiba-tiba terhenti. Hush, tidak boleh seperti itu, Ndok. Potong Bu Sumarni pelan, menepuk bahu Naila. Bapakmu tetaplah orang tuamu. Suami ibumu harus dihormati, tandas Bu Sumarni di sela tawa yang terdengar sumeng. Naila tahu, tapi kan, ndak ada tapi-tapi, bantah Bu Sumarni, kembali memotong ucapan putrinya. Kepalanya nampak menggeleng pelan, sembari berjalan, membuka kulkas dan mengambil 1 buah kelapa yang sudah dibersihkan semalam. Kenapa nggak pakai santan instan saja sih, Bu? Kurang sedep, Dok. Ibu pernah coba, tapi rasanya cemplang. Nggak suka bapakmu. Jawabnya, mengambil parut kayu dari rak. Bapak lagi, ucap Naila bersungut kesal. Terkekeh, Bu Sumarni hanya tersenyum kecil melihat tingkah putrinya. Jangankan Naila, ia pun sebenarnya hampir tak mampu menahan panasnya murka. Tapi beliau sadar, umurnya sudah tua. Tenaganya telah lemah. Matanya mulai rambun, dan tubuh pun sudah sedikit membungkuk. Apa ia masih mampu mengumpat atau berbicara keras? Sementara untuk kalimat panjang pun ia sering kali terengah. Urusan itu, biarlah ia pasrahkan sepenuhnya pada sang pemilik jiwa.
Andai ada hukuman atas sakit hatinya, ia hanya berdoa, semoga Allah mengampuni dosa suaminya. Oh ya Bu, nanti Nay mau ke rumah Mas Bagas, ucap Naila tanpa menatap ibunya, fokus mencacah nangka muda yang hampir rampung. Dengan heran, Bu Sumarni memiringkan kepala. Sejenak terdiam, sebelum akhirnya bertanya pada putrinya, "Ke rumah Masmu, kenapa?" Terdengar Nailan menghembuskan nafas panjang, menyuci nangka muda di air mengalir, dan dengan pelan meremasnya. "Hanya mau ke sana saja, Bu. Sudah lama Nay tidak bertemu Mas Bagas," sahutnya ringan, memaksa Bu Sumarni menelisik gerak-gerik putrinya dalam diam. "Baiklah," ucapnya setelah sekian detik tak juga mengiyakan. Dalam hati, jelas beliau nampak ragu jika kedatangan Naila hanya beralasan karena lama tak bertemu. Pasti ada hal lain, Bu Sumarni dapat merasakan itu. Namun untuk melarang Naila, ia rasa akan sia-sia. Bukan Naila namanya, bila bisa dihentikan begitu saja. Tapi ingat pesan Ibu, jangan sampai kau bertengkar dengan Masmu, ucapnya, menekan dengan mengangkat telunjuk kanan. Siang itu, matahari terasa sangat terik. Saat Naila mencangklong tas coklat tua di bahu dan mengenakan sandal jepit berbahan kulit sintetis itu. Sembari menunggu ojek online yang baru saja dipesan, Naila memilih duduk di teras sembari menikmati secangkir kopi yang telah hangat. Matanya terpaku mengamati beberapa lelaki yang nampak sibuk memasukkan beberapa karung wortel hasil panen bapaknya. "Nay," panggil seseorang di antara para buruh itu. Naila menoleh, menatap ke sisi kanan. Terlihat seorang lelaki melambaikan tangan dengan senyum lebar. Rahmat namanya. Bocah berambut keriting yang dulu terkenal dengan kepiawaiannya menggambar juga pandai berhitung. Namun, kondisi memaksa Rahmat harus menyerah, melepaskan seragam biru putih, sebab ia harus menggantikan posisi bapaknya yang telah tiada, menjadi buruh di ladang Pak Handoko demi sekolah kedua adiknya. "Nay," panggil lelaki itu kembali, mendapati wanita yang dimaksud hanya berkeming, tak menyahut. Iya," sahut Naila tergagap, menatap Rahmat dengan kaos lusuh dan celana sepanjang lutut. Kumis yang tak dicukur membuat lelaki itu terlihat lebih tua dari usianya. "Bohong aja, apa kabar?" tukas Rahmat berjalan mendekat. Naila nampak mengangguk dan dengan senyum ia menjawab pertanyaan kawan lamanya itu. "Alhamdulillah baik. Kamu sendiri apa kabar?" "Aku," jawabnya dengan meletakkan telapak tangan di depan dada. "Ya beginilah, dari dulu sampai sekarang masih saja seperti ini." Imbuhnya tertawa renyah, menertawakan nasib yang sebenarnya sangat mengenaskan. "Alhamdulillah, masih sehat kan?" ucap Naila dengan menyatukan kedua alis. Jangan salah, penyakit itu takut sama orang miskin," selorohnya, memaksa Naila turut tertawa bersama kawan lamanya itu. Nay," ucap Rahmat pelan, sedikit berbisik. Naila nampak terdiam, heran dengan tingkah Rahmat yang tak biasa. Kening berpeluh itu seketika berkerut dan bola mata bergerak seperti sedang menelisik. "Ada apa?" tanya Naila setengah berbisik. "Shh," ucap Rahmat cepat, meletakkan telunjuk di depan mulut yang mengerucut. Naila bergeming, melihat Rahmat yang masih celingak-celinguk seperti memastikan sesuatu. Sebenarnya,
Ada sesuatu yang ingin aku beritahukan padamu, Nay. Tapi ucapnya terhenti saat ada seseorang yang memanggil namanya dari belakang. Woi, sini, perintah orang itu membuat Rahmat berbalik lalu mendengus panjang. Rahmat, panggil Naila. Namun hanya dibalas dengan senyum simpul. Sebelum akhirnya ia berlari kecil dan memanggul sekarang wortel yang baru saja tiba diangkut mobil bak terbuka. Naila mendengus, sangat kesal. Sebenarnya apa yang ingin dibicarakan kawan lamanya tadi? Mengapa setelah ia menikah? Di sini semuanya seperti teka-teki. Dengan langkah berat, Naila berjalan keluar, melewati gerbang kayu yang terbuka lebar. Sempat berpapasan dengan Rahmat, namun keduanya sama-sama membisu. Tidak sampai 30 menit, saat ojek yang ia kendarai berhenti di depan sebuah rumah bercat coklat. Namun tak mencolok karena sebenarnya orangnya lah yang lebih mendominasi warna rumah itu. Naila berjalan pelan, sedikit ragu untuk mengetuk pintu minimalis berwarna putih yang diapit ventilasi kaca di sisi kanan dan kiri. Assalamualaikum, sapa Naila. Dan tak menunggu lama, terdengar sahutan dari dalam. Waalaikumsalam. Suara wanita itu pasti Mbak Sinta, istri Mas Bagas. Nay, ucap Mbak Sinta setelah pintu dibuka dengan senyum hangat, mempersilahkan adik iparnya itu masuk. Mas Bagas ada, Mbak? Ada. Biasa, sedang mengurus burung-burungnya di belakang. Mbak sampai bingung, Nay. Giliran soal burung semuanya diutamakan. Tapi kalau Mbak, boro-boro, cuma minta diantar ke pasar saja ogah-ogahan, ucapnya ringan, berjalan di depan. Namun tiba-tiba terhenti, membalik badan dan dengan sedikit berbisik ia nampak berucap lirih. Kalau tetap seperti itu, nanti akan kujual semua burung-burung masmu itu, ucapnya dengan tawa pelan. Naila membelalak. Dengan menahan tawa, ia berucap pada kakak iparnya, emang berani? Jangan heran kalau wanita sudah bertindak. Diam itu hanya menahan. Kalau sudah tak tahan, apapun bisa dilakukan. Selorohnya kembali, melanjutkan langkah. Kamu, Mbak, aku ke belakang dulu ya, ucap Naila yang dijawab Sinta dengan anggukan kepala. Iya. Lantas Naila berjalan ke kanan menuju taman belakang, tepat di mana terdapat puluhan sangkar burung piaraan Mas Bagas. Mas, panggil Naila pada sosok yang tengah duduk berjongkok menyuapi bayi-bayi burung menggunakan spet. Iya, sahut Bagas sejenak menoleh menatap adik perempuannya sebelum akhirnya kembali menunduk melanjutkan aktivitas. Mas, ada yang ingin aku bicarakan, ucap Naila mendekat, duduk di sebelah kakaknya. Apa? Sahut Bagas tanpa menatap. Tentang bapak dan Hanum, ucap Naila yang masih saja ditanggapi biasa oleh kakak lelakinya.